Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Saudara, hari ini saya ingin berbicara mengenai second chance, saudara. Tema untuk PIC, saudara, Puri Mall, HOB, dan Lipo Tower minggu ini adalah second chance, kesempatan kedua, saudara. Second chance. Saudara, tahukah betapa Allah itu mengasihi saudara dan saya begitu sangat? Bapa di surga adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk saudara dan saya, saudara. Bukan hanya kesempatan kedua, bahkan mungkin kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima, dan seterusnya, saudara. Ya, dia adalah Allah yang begitu baik dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita merasa gagal dalam hidup ini. Saudara, ada nggak yang pernah merasa gagal dalam hidup? Ya. Mungkin saudara pernah merasa gagal dalam melakukan panggilan Allah. Saudara merasa gagal dalam melaksanakan rencana Allah. Saudara mungkin tidak berhasil, merasanya tidak berhasil, atau saudara pernah merasa tertolak atau hancur, tetapi Allah memberikan kesempatan kedua dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita mau mempelajari, saudara, 3 tokoh yang diberikan second chance dalam hidup mereka oleh Allah. Yang pertama adalah Yunus, yang kedua adalah Daud, yang ketiga adalah Petrus, saudara. Khotbah ini sangat menekankan anugerah Allah yang besar dalam hidup saudara dan saya. Roma mengatakan Allah telah mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Itu ayat sangat penting. Kenapa? Artinya saudara nggak perlu membuktikan diri kepada Allah. You do not have to prove yourself in order for you to get salvation. You do not have to prove yourself in order to get the favor of the Lord. Saudara nggak butuh membuktikan diri untuk merasa Allah bisa berkenan dalam hidup saudara. Kenapa? While we were sinners, Jesus died for you and I. Selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi dosa saudara dan saya. Karena itu kalau hari ini kita minta Tuhan, aduh Tuhan, aku minta kesempatan kedua Tuhan. I ask for one more time, one more chance. Tuhan pasti kasih saudara. Ya. Makanya dalam kitab 1 Yohanes dikatakan, jika kita punya dosa, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita minta ampun, mengakui dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Kenapa disebut setia? Karena Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada covenant, perjanjian antara saudara dengan saya. Tidak peduli seberapa banyak saudara jatuh bangun dalam hidup. Saya rasa kita yang sudah menjadi orang Kristen cukup lama, kita sadar betapa hancur dan bobroknya hidup ini. Saya rasa kita yang jadi orang Kristen lahir baru, kita cukup tahu bahwa sering kali kita berdosa, sesering itu pula kita minta ampun sama Tuhan. Dan sebanyak itu pula Tuhan masih mengampuni saudara dan saya. Saudara. Kalau Allah adalah Allah yang memberikan deadline, nak, cukup ya nak ya, 1 juta kali kamu dosa, habis 1 juta kali bye-bye masuk neraka. Saya rasa kita gak ada yang selamat saudara. Gak ada kita yang selamat saudara. Karena itu benarlah bahwa keselamatan itu karena kasih karunia melalui iman. Saudara, hari ini saya mau highlight anugerah Allah yang besar. Mari kita lihat dari kisah Yunus. Yunus adalah nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga, saudara, Tuhan sudah kasih tahu Yunus, kamu pergi ke Niniwe. You go there and you preach my word. Tell the Nineveh, kalau mereka gak bertobat, I will release judgment upon the nation. Saudara, tapi Yunus gak mau. Dia gak mau melakukan panggilan Tuhan. Dia bersiap-siap melarikan diri ke Tarsis. Dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Karena dari Niniwe sama Tarsis itu bertolak belakang, saudara. Seperti barat ke timur. Tuhan suruh ke timur, dia ke barat. Kira-kira begitu saudara. Dia lari menjauh dari hadapan Tuhan. Dia bayar biaya perjalanan, dia naik kapal saudara. Lalu dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan dalam 1 ayat ada 2 kali kata jauh dari hadapan Tuhan. Ini adalah gambaran seorang nabi. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan rakyat biasa. He is a prophet saudara. But he is a runaway prophet. Seringkali dalam kehidupan kita bisa lari dari panggilan Tuhan. Oh, mau saudara hamba Tuhan, mau saudara pendeta besar, mau saudara pengerja, jemaat. Setiap kita bisa mengalami apa yang Yunus lakukan, saudara. Kita bisa kabur dari panggilan Tuhan karena kita merasa minder mungkin. Kita merasa takut, kita merasa, ya saya gak layak Tuhan. Daripada saya maju nanti dikira orang sok suci, sok kudus. Udah deh, saya lari aja deh. Kira-kira begitu. Saudara, kalau Yunus beda, dia bilang begini. Aku tahu Tuhan adalah Allah yang maha pengasih. Tuhan pasti ampunin bangsa Niniwe. Aku gak mau.
Karena aku pengen mereka dihukum. Karena saat itu Niniwe itu bangsa yang sangat kejam, saudara. Itu musuhnya Israel juga. Yunus gak mau, dia gak mau orang lain merasakan anugerah Allah seperti Tuhan mengasihi Israel. Makanya dia kabur, saudara. Perhatikan, next slide. Tiba-tiba Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Mereka mengangkat Yunus, saudara. Mereka mencampakkan ke dalam laut. Mereka nanya, kamu ini siapa sih? Karena dari semua undi jatuhnya ke dia. Saya waktu itu ngebaca satu kartu ucapan dari Hallmark, saudara. Di belakang kartu ucapan ada tulisan, coincidences is God's way to remain anonymous. Kebetulan adalah cara Allah untuk tetap bersifat anonim, saudara. Bagi orang dunia kita bilang kebetulan, tapi bagi Allah gak ada yang kebetulan, saudara. Allah tahu persis dia mau memproses Yunus, saudara. Siapkah saudara kalau kita diproses dan didisiplin Tuhan, kita dicampakkan ke dalam laut lalu kita dimakan sama ikan besar? Bapak Ibu, dari kisah Yunus kita tahu tidak peduli seberapa jauh pun saudara lari dari hadapan Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan untuk saudara pergi melayani, Tuhan akan panggil saudara. Makanya jangan heran dalam hidup ini, seberapapun jauh kita lari, saudara mau kemanapun saudara pergi, kalau memang ada penetapan Tuhan dalam hidup saudara, saudara pasti akan diambil sama Tuhan. Itu tuh saudara. Oh, kita mungkin dapat nubuatan dari kecil akan jadi ini. Lalu kita merasa, enggak lah Tuhan lah, enggak lah aku masih kecil, masih muda segala macam bla 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 bla. Tapi saya melihat saudara, orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, God has put a mark in his or her life, Tuhan akan tetap panggil dia saudara. Nggak peduli seberapa pun kita lari. Perhatikan, God gave Jonah a second chance atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan. Oh, banyak sekali saudara komentari mengenai ayat ini. Katanya di lautan tempat Yunus pergi itu nggak ada ikan besar sebetulnya. Bukan habitatnya ikan paus besar. Jadi kalau untuk ikan paus itu bisa ada persis di dekat kapal Yunus berlayar. Itu paus sudah berjalan beberapa minggu sebelumnya, katanya begitu. Saudara, ada tuh yang menjelaskan seperti itu. Jadi Tuhan sudah menggerakkan ikan itu sudah jauh, dari jauh-jauh hari untuk persis tepat ada di waktu Yunus dilempar dari perahu, dimakan sama ikan besar. Saudara, ada yang menafsirkan katanya itu adalah sperm whale. Saudara, ikan paus sperma karena gede banget saudara. Ya katanya begitu, cuman ya nobody knows for sure. Suffice to say, cukup untuk kita mengerti saudara. Kalau saudara sedang dicampakkan sama orang, kalau saudara sedang merasa dibuang ke laut, percayalah di laut pun ada pertolongan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, mau bisnis kita digoyang orang, dijahatin orang, difitnah orang, kita merasa seperti dicampakkan, dilempar saudara. Kalau itu atas penentuan Tuhan, Tuhan pasti bela saudara. Itu paus datang, ikan besar menelan Yunus, dan di dalam perut ikan, Yunus akhirnya berdoa. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saudara. What can we learn from Jonah? Apa yang bisa kita pelajari dari Yunus? Saudara, kita nggak bisa lari dari Tuhan. You cannot run away from God. Dia akan dengan sangat sabar mengejar saudara dan saya. Mau saudara kepahitan, keluar gonta-ganti gereja, kalau atas penetapan Tuhan, God will call you out. Saudara. Dan jangan lari terus. Jangan lari terus. Kalau Tuhan sudah menangkap saudara, cepat-cepat jawab panggilan Tuhan. Saudara. Ada momen dalam hidup saya tuh gak mau jadi pendeta juga loh saudara. Namanya masih anak muda. Orang bilang masa depan masih panjang di depan. Saudara. Even my bachelor degree, S1 saya bukan teologi. My bachelor degree is biotechnology. Orang-orang bilang, profesor saya bilang, Dio, that's the future. Itu yang bikin kaya di situ, kerja di bioteknologi. Saya kerja di stem cell, saudara, tanaman. Saya bisa masuk ke skincare. Zaman dulu belum ada DNA Salmon, saudara, suntik-suntik ke sini. Dulu kita udah meneliti stem cell di tanaman, saudara. Bedanya bukan buat skincare, saya buat agriculture, saudara. Tapi that's the future. I can run away from my calling. Saya bisa bikin 1001 alasan untuk tidak menjawab panggilan Tuhan. But deep down in my heart, I know I have to say yes. Karena ada sesuatu yang memanggil kita. Ingat, kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh Allah memanggil kepada roh kita, nggak bisa nggak, saudara pasti menjawab. You cannot run away, saudara. Oh, kita bisa kasih 1001 alasan, Tuhan, belum bisa nih Tuhan, anak masih kecil, ini begini, bisnis masih begini, semua. But if God calls you, you know for sure in your spirit, saya dipanggil Tuhan.
Itu namanya kesaksian batin. Makanya ada ayat berkata, roh bersaksi dengan batinku. The Holy Spirit testified, He witnessed also with my spirit. Roh bersaksi dalam kesaksian batin saya. Ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita adalah anak-anak Allah, ciptaan Allah. Saudara pasti kenal suara Allah Bapa. Saudara pasti kenal suara Allah. Sometimes the voice is very small. Terkadang kita diizinkan masuk ke dalam padang gurun. Saudara gak bisa dengar suara Tuhan for a while. That's like David. Saudara, Daud banyak kali bikin mazmur, Tuhan kemanakah engkau? Tuhan di manakah engkau? Aku berseru kepadamu dan engkau gak menjawab aku. Aku mencari engkau and yet I cannot find you. Tapi Daud di tengah-tengah ketidakmengertiannya, dia tetap percaya sama Tuhan loh saudara. Yang kedua, saudara, God gave David a second chance ketika dia berzina dengan Bathsheba dan membunuh suaminya Uria. Saya rasa kita semua tahulah ceritanya. Saudara, Daud itu sangat jahat. Dia bilang sama panglima perang, ini ya ada strategi ya. Uria kamu tempatkan di barisan paling depan di pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mundur supaya ia dibunuh mati. Saudara, ini jahat loh saudara. Ya, jahat. Saudara. Supaya dia bisa secara legal menikah dengan Bathsheba. Dan gak ada yang ketahuan apa yang dosa yang dia lakukan. Ketika kita berdosa dan kita gak minta ampun, saudara akan membuat dosa lain untuk menutupi dosa sebelumnya. Masalahnya dosa yang selanjutnya lebih besar daripada dosa yang sebelumnya. Saudara. Harusnya ini udah didiskualifikasi. Harusnya Daud sudah gak masuk hitungan. Tapi saudara, Tuhan kasih kesempatan kepada Daud. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa Bathsheba ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara. Jahat banget mungkin saudara ya. Kita melakukan hal-hal yang ya orang lain gak perlu tahu lah. Ada aib yang saya lakukan di masa lalu. Dan itu jahat di mata Tuhan. Saudara akan mengalami konsekuensi dari perbuatan saudara. Pasti. Tetapi dalam konsekuensi itu ada anugerah Tuhan yang besar. Tuhan gak membuang Daud begitu saja. Saudara, ketika Daud bertobat, anugerah Allah kembali melingkupi hidup Daud. Dan anak kedua, ini Bathsheba loh saudara, masih istri yang sama loh. Anak kedua, Salomo menjadi anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Salomo, itu anak Bathsheba yang menggantikan Daud. Itu ya juga anak dari Bathsheba juga. Tapi dikatakan Allah begitu mengasihi Salomo. Sampai-sampai dia jadi raja 40 tahun dalam kerajaan Salomo ada damai di Israel. Maka saya selalu bilang, selain dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu kita murtad, mendukakan hati Roh Kudus, saudara, selain itu, semua dosa sanggup diampuni oleh Bapa. Karena itu, kalau hari ini saudara punya dosa, minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat datang ke hadirat Tuhan, minta ampun. Nggak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan nggak bisa ampuni. Dikatakan dosa yang merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup berubah menjadi putih seperti salju. Dia membuang dosa kita sedalam tubir-tubir lautan, sejauh timur dari barat. Saudara. Jadi jangan ada seorang pun di tempat ini yang meragukan kasih Allah. Saudara. Gak peduli seberapa hancur, seberapa messed up our life, seberapa kita berkali-kali berdosa. Yes. Makanya kadang-kadang kalau manusia ngelihat ya, anugerah tuh gak adil. Kok orang kayak gini diampunin sih? Orang kayak begini kok dikasih kesempatan sih. Tapi itulah Allah. Itulah Tuhan Yesus. Makanya dia jadi Tuhan, bukan kita yang jadi Tuhan. Kalau kita yang jadi Tuhan, saudara kita udah kesal. Udah beratus-ratus kali kamu bersalah. Udah selesai, gak ada lagi pengampunan. Tapi Tuhan dikatakan sekejap saja murkanya. Tapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara. Sekejap saja murkanya. Saudara, makanya kalau hari ini kita dihajar Tuhan, Alkitab mengatakan relakanlah dirimu. Relakanlah dirimu ada di bawah tangannya yang keras. Relakan, kenapa? Karena Tuhan menghajar seperti orang tua yang menghajar anaknya. Itu baik buat saudara dan saya. Itu baik buat kita.
Jadi kalau hari ini kita dihajar, Tuhan bilang, Tuhan terima kasih saya masih ditegur. Tuhan terima kasih saya masih dihajar. Oh Tuhan, janganlah kiranya kasih setiamu habis dalam hidup saya Tuhan. Sekejap saja murkamu, tapi anugerahmu untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi Tuhan. Itu adalah realita orang yang hidup dalam covenant. Saudara, bukan berarti Tuhan itu maksudnya hyper grace gitu loh. Dosa ya udah dosa aja terus gak apa-apa nanti masuk surga. Enggak, Tuhan begitu sayang sama saudara, dia gak mau saudara hidup dalam lumpur dosa. Dia mau saudara hidup kudus, dia akan tegur, dia akan hajar. Saudara, Daud dihajar berkali-kali loh saudara. Ketika Daud berdosa, bikin sensus penduduk, siapa yang? Tuhan marah loh. Tuhan kasih 3 hukuman sama Daud, terserah Daud mau yang mana. Kata Daud, ya Tuhan terserah Tuhan sajalah, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menghukum rakyat dengan sakit penyakit. Itu karena dosa Daud. Sampai Daud minta ampun sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengampuni. Ketika Nathan tegur Daud, ini hal yang disukai oleh Tuhan dari Daud. Dia gak bertele-tele. Banyak orang kata Amsal, lidahnya bolak-balik. Itu, dia lidahnya bolak-balik. Banyak berdalih, saudara. Udah tahu salah ditegur masih kiri kanan, saudara. Daud enggak, langsung aku berdosa sama Tuhan. Nah itu Daud tuh saudara. Dia enggak banyak bolak-baliknya, saudara. Dia bilang aku berdosa sama Tuhan. Langsung loh saudara, langsung. Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Itu tuh, begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Engkau enggak akan mati Daud, tapi anakmu yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, Daud berpuasa berhari-hari demi anaknya. Berhari-hari dia berpuasa. Tapi begitu ketetapan Tuhan terjadi, selesai puasa langsung dia makan. Saudara, dia berurap. Selesai. Next, yang kedua, Batsheba melahirkan anak laki-laki yang kedua. Dan Tuhan mengasihi anak ini. Ini kesempatan kedua. Ini kesempatan kedua. Saudara, setidaknya kita nggak membaca lagi Daud jatuh dalam dosa yang sama seperti Batsheba ini saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Pertobatan yang sejati pasti membawa pemulihan saudara. Pertobatan yang sejati membawa pemulihan. Saudara. Itulah realita kehidupan orang percaya. Saudara. Yang penting kita bertobat lalu kita move on. Saudara. Kalau saudara hari ini berdosa sama Tuhan, ayo move on. Jalan terus, move on, saudara. Minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh. Saudara. Tuhan tuh mengerti bahwa kita hanyalah debu dan tanah. Saya suka Mazmur Daud, dia berkata, Tuhan ingatlah bahwa aku hanyalah debu dan tanah. Tuhan palingkanlah mukamu dari hadapanku. Ingatlah aku hanyalah seonggok daging. Aku hanyalah seperti cacing di hadapan murkamu Tuhan. Aku hanyalah debu dan tanah. Mengapa engkau memalingkan mukamu kepadaku? Mengapa engkau memberikan murkamu yang besar kepadaku? Saudara, itu Daud. Orang ketiga, Petrus, saudara. Saya rasa juga kita pasti pernah membaca kisah Petrus. Dia adalah rasul yang menyangkal Tuhan 3 kali. Saya nggak kebayang kalau kita nyangkal Tuhan. Ini misalnya Tuhan Yesus ada gitu ya di sebelah kita secara fisik. Terus kita nyangkal dia 3 kali gitu. Saya nggak kebayang betapa sedih. Aduh itu kayak perkataan yang nggak bisa kita tarik kembali dalam hidup ini. Saya rasa Petrus umur hidup harus hidup dengan sebuah kesadaran bahwa dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara, sedih sekali hati Petrus. Ketika ayam berkokok, Tuhan memalingkan muka kepada Petrus. Dan Petrus ingat perkataan Tuhan Yesus. Lalu dia lari dengan sedihnya. Karena dia ingat, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Saudara. Saudara, next. Petrus merasa tidak layak dalam pelayanan karena malu. Banyak orang mundur dari pelayanan karena gak pernah bisa beres dengan masa lalunya. Dia malu dengan masa lalunya. Saya mau katakan hari ini saudara, jangan malu. Kalau saudara sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan malu, jangan terjebak dengan masa lalu. Saudara, move on. Allah sudah mengampuni saudara. Ayo jalan lagi pelayanan, ayo terus jalan. Saudara, jangan selalu hidup dari masa lalu. Aduh Tuhan saya dosa banget Tuhan. Aduh Tuhan, jangan stop. Itu yang bikin saudara gak bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena setiap kita gak ada yang sempurna. Setuju gak sih saudara?
Nggak ada yang sempurna. Tiap orang punya dosa dan aib dan masa lalunya masing-masing. Yang membedakan antara Petrus sama Thomas. Petrus sama Yudas. Apa? Sama-sama dosa loh. Bedanya apa? Yudas dia begitu sedih dengan dosanya, tapi dia mengambil jalan pintas, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi Petrus, dia bertobat sama Tuhan, saudara. Dia bertobat, dia mengarahkan wajahnya kepada Tuhan, dan dia menerima anugerah pengampunan. Coba waktu itu Yudas tahan aja seminggu, saudara. Mungkin Tuhan akan menghampiri Yudas. Menurut saudara Yudas bakal diampunin gak? Diampunin, saya yakin. Seyakin-yakinnya. Bapak Ibu, tahu gak raja yang salah satu raja terjahat di Israel? Suaminya Isabel. Siapa namanya? Ahab. Itu raja jahat, saudara. Bapak Ibu tahu nggak? Di akhir hidupnya Ahab bertobat. Pernah baca nggak? Dia minta ampun sama Tuhan, saudara. Ahab minta ampun. Isabel nggak tercatat minta ampun, tapi Ahab minta ampun. Saudara tahukah Tuhan mengampuni Ahab? Atau saudara baca ya. Saya waktu baca itu ya saya bilang, Tuhan tuh aneh banget ya. Ini udah raja jahat banget. Raja jahat bener. Tapi dia minta ampun dan Tuhan ampuni. Kata Tuhan, semasa hidup Ahab aku gak akan menghukum, tapi di masa anaknya aku akan hukum. Karena dia merendahkan hati dan bertobat. Jadi saudara, betapa penting untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Betapa penting untuk kita minta ampun, saudara. Lalu setelah itu apa? Ya udah move on. Move on. Jalani hidupmu. Saudara, next. Tuhan Yesus habis bangkit. Mungkin kira-kira ya sekitar minggu-minggu inilah. Sebelum Tuhan naik ke sorga. Kira-kira dia datang di pinggir pantai. Di pinggir danau. Dia lagi bakar ikan. Dia bilang, adakah lauk padamu? Saudara, Petrus langsung tarik jala berisi ikan-ikan besar. Dia ambil beberapa ikan, dia bakar. Nggak ada yang berani ngomong di situ karena mereka tahu itu Tuhan Yesus. Lagi bakar ikan, lagi makan. Yesus ngomong. 3 kali ngomong sama Simon. Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, saudara. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab dengan sedih. Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Di sini Petrus sudah nyadar. Aku terlalu sombong ngomongnya. Terlalu cepat ngomongnya. Aku gak bisa mengasihi Tuhan secara agape. Enggak. Aku cuma bisa kata bahasa Yunaninya phileo. Aku hanya bisa mengasihi Tuhan sebagai saudara. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetap Tuhan katakan kepada orang yang telah menyangkal dia. Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada orang yang menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan memberikan job desk yang paling penting. Menjadi soko guru di Yerusalem. Menjadi pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu di sini saya mengerti ya. Kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih dahsyat di pelayanan, maka tanda kutip saudara mesti dihancurkan egonya terlebih dahulu. Kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih dahsyat, maka saudara akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Saudara, untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa saya itu gak sempurna. Bahwa saya itu sehebat-hebatnya saya, se-skillful-skillfulnya saya, tetap saya ada dosa. Sehingga kita gak menjadi sombong. Coba saudara Petrus gak pernah bikin dosa, selalu menjadi anak emas, dia anak emaskan, luar biasa jalan di atas air, bangkitin orang mati, semua. Gak pernah ada Tuhan tegur. Saya rasa dia akan jadi pendeta yang sombong. Tapi karena Petrus diizinkan Tuhan mengalami ini sampai malu dia. Dia ngerti sekali akan anugerah Allah. Aku ini gak layak tapi dilayakkan Tuhan. Saudara, aku gak layak tapi dilayakkan Tuhan. Next, apa yang kita bisa pelajari dari Petrus? Tuhan tidak mendefinisikan kita berdasarkan kegagalan kita. Tetapi berdasarkan rencananya bagi saudara dan saya. God does not define you because of your failure. He defines you because of His plan in your life. Makanya saudara jangan mau dibodohi oleh iblis. Iblis kerjanya hanya mencuri, membunuh, membinasakan.
Dia maunya saudara hancur, dosa, rusak supaya saudara nggak masuk dalam panggilan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, He sees the best in each of us. Dia melihat yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Ya itulah Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan oleh darah Kristus. Sehingga kita bisa melayani. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lalu kalau orang bilang, sombong amat lu, sok suci. Oh bukan. Bukan karena kita sok suci, tapi karena saya telah disucikan oleh darah Kristus. Saya sama-sama kamu, saya berdosa, banyak dosa saya, tapi Tuhan ampuni saya. Supaya saya bisa melayani. Itu kesaksian yang hebat saudara. Next, apa yang dapat kita pelajari dari ketiga tokoh ini? Kegagalan mereka diakibatkan karena pilihan yang tidak sesuai kehendak Allah. Mereka masing-masing gagal karena memilih gak sesuai dengan kehendak Allah. Yunus gagal karena dia berontak. Dia menolak perintah Allah. Daud gagal karena dosa moral, perzinahan dan pembunuhan. Musa lagi saudara. Petrus gagal karena dia menyangkal Tuhan Yesus di kali yang ketiga. Tapi next slide, saudara. Tapi di antara mereka, dalam setiap kegagalan mereka, Injil menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saudara. Yunus diberikan kesempatan melayani kembali. Daud tetap menjadi raja sampai akhir hidupnya. Petrus diberi kesempatan menggembalakan domba-domba Allah. Saudara, makanya jangan stop di kegagalan. Jangan hidup selalu di masa lalu. Sudah selesai. Saudara, kalau Tuhan sudah ampuni, kita mengatakan dia melupakan dosa-dosa saudara. Dia tidak mengingat-ingat kembali kesalahan yang masa lalu. Sudah lupa, yang ingat cuma iblis. Saudara, Tuhan sudah menghapus, betul-betul dihapus itu. Anugerah Allah, kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Anugerah Allah lebih besar dari kegagalan terbesar manusia. Saudara. Mari Bapak Ibu, hari ini kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri, kita minta ampun. Bertobat dengan tulus, saudara, bertobat dengan tulus. Setelah bertobat jangan tinggal dalam penyesalan. Jangan tinggal di masa lalu. Ya konsekuensi ada. Tapi ya sudah. Itulah namanya manusia. Saudara, kita hidup dalam konsekuensi. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Allow God to shape and mold your heart. Allow Jesus to restore your life. Izinkan Tuhan membentuk kembali hidup. Saudara, kita adalah seperti bejana di tangan seorang pejunan. Saudara, kalau kita bejananya retak-retak, izinkan pejunan itu, tangan Tuhan itu memoles kembali hidup kita. Menjadi satu bejana yang indah di mata Tuhan. Fit for a purpose. Dilayakkan untuk satu tujuan tertentu. Saudara, saya sangat rindu jemaat PIC Lipo Tower siang hari ini. Mari kita semua saudara, hidup dalam panggilan Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Saudara, ketika kita melayani di tempat ini, kita melayani bukan karena job desk. Kita melayani bukan karena terpaksa, tapi karena Tuhan baik sama saya. Bapak Ibu, di GBI Puri Indah PIC, Pak Sam selalu ngajarin. Syarat pertama untuk saudara mau melayani, ini nih, selalu pasti diajarin. Kenapa kita melayani? Nomor 1, karena saudara merasakan kebaikan Tuhan. Kalau belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, jangan melayani. Nanti ujungnya jadi kayak marah-marahan terus, ngambek, kesel. Tapi karena saya udah merasakan kebaikan Tuhan, saya mau melayani. Sehingga kita melayani bukan karena orang. Kita melayani bukan karena saya disuruh dia, bukan karena Tuhan baik sama saya. Tuhan baik, makanya saya mau melayani. Saudara. Amin saudara. Ini dari tadi khotbah saya tuh lagi mikir, ini lagu ketiga lagu apa ya? Ini ada satu lagu lama. Boleh WL Singer maju ke depan. Ini sebagai lagu penutup kita. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa, iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.